Jis, office aku ini kayaknya lisensinya habis deh. Gimana ya buat memperpanjanginnya? Microsoft Office. Iya, Oh, kemarin sih aku download yang bajakan sih lah. kalau bajakan kayak gitu aman nggak sih? Aku takut deh. Kurang tahu juga sih. Tapi kemarin aku coba download aman-aman aja. Kamu Beneran, serius? Kamu mau nggak? Mau di beneran tuh, sharingnya? aman. Kalau saya sih aman. Bener nih. Bener lah. Ya udah minta deh. Ada linknya Boleh. nggak? Ada. Coba Saya kirim. kirim lewat WA ya. Boleh, boleh. Jis, ini gimana? Nggak bisa dibuka tugas-tugasnya. Ayo bener. Tugas-tugas Iya. apa? Tuh, dari semester 1 sampai 5 nggak bisa dibuka. Sampai yang advokasma juga nggak bisa dibuka. Ini Kamu nggak gimana? bisa apa? Kok nggak bisa dibuka? Kan dari link kamu tadi kasih. Aku download. Masa sih? Tuh. Orang kemana aku download aman-aman aja kok linknya. Jis, Kamu jangan ngada-ngada ya. Kalau kamu saya aman kok. Paling itu kamu yang encrypt sendiri. tanggung jawab Jis. Gimana ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Di sini kita dari kelompok 5 dari mata kuliah keamanan jaringan komputer dari Prodi Teknik Komputer gitu ya dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kampus di Cibiru gitu ya. Oke, seperti yang teman-teman udah lihat ya, tadi di pertama kalian sudah menonton gitu ya video sedikit gitu ya terkait tentang ransomware gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan diri kita lagi gini ya, masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri gitu ya, teman-teman, yaitu Muhammad Abdul Aziz. Lalu yang berikutnya di sini ada Teh Atsila Sintiasari. Mungkin boleh di say hey dulu Teh. Oke, baik. Selanjutnya ada Kang Rega Madila Tresna Hadi. Mungkin boleh di say hey dulu Kang. Halo. Oke, baik. Terima kasih banyak. Lalu yang selanjutnya ada Kang Wahyu Fahrija Alfayat. Boleh di say hey dulu Kang. Halo teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman kita langsung aja ke materinya ya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian ransomware sendiri gitu ya. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja. Jadi yang pertama, ransomware itu merupakan salah satu kejahatan cyber, di mana pelaku itu mengirimkan virus, atau lebih tepatnya pelaku itu menyandra data kita melalui virus yang disisipkan pada web ataupun aplikasi gitu. Nah, biasanya pelaku ini memancing korbannya untuk menginstal aplikasi tersebut. Nah, data yang disandranya itu nanti itu disandranya berupa dikunci gitu teman-teman atau di encrypt gitu ya si data-datanya begitu. Nah biasanya si pelaku ini itu tuh meminta tebusan gitu. Jadi ketika kita udah install aplikasinya, biasanya itu ada suatu pemberitahuan atau notifikasi dari si pelaku untuk menebus gitu ya kepada korban untuk memberikan sejumlah uang yang diinginkan pelaku agar si data yang kita encrypt oleh si pelaku itu dibebaskan gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk pengertian dari ransomware. Oke, selanjutnya kita akan eh, yang berikutnya yaitu ada skematik nih teman-teman. Jadi untuk skematik ini akan dijelaskan oleh Teh Atsila. Kepada Teh Atsila dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Aziz yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan skematik yang kelompok kita pakai gitu ya. Nah, di skematik ini ada dua aktor gitu ya. Yang pertama itu ada pelaku. Pelaku ini akan membuat virus, lalu membuat website tiruan yang nantinya virus tersebut akan dimasukkan kepada aplikasi yang ada di website tiruan tersebut. Lalu pelaku akan memancing korban
korban untuk mendownload aplikasi di web tersebut. Lalu nanti aktor korban ini akan terpancing untuk mendownload di di web tiruan tersebut dan menginstal aplikasi tersebut. Lalu akan terjadi encrypt folder di mana aplikasi itu disimpan. Dan biasanya setelah terencrypt akan ada file TXT yang berisi sebuah ancaman pelaku untuk meminta tebusan agar eh, folder-folder bisa dikembalikan gitu. Mungkin skematik yang kami pakai itu sekian, akan dilanjut ke praktikum yang akan dijelaskan oleh Kang Rega, Kang Rega dan Kang Wahyu. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya teman-teman kepada Kang Rika dipersilakan. Baik, mungkin untuk praktikum akan eh, oh, ini Zoom ini. Stop share. Eh, VS Code. Baik, mungkin untuk dari sisi coding dari enkripsinya ini akan saya jelaskan secara jelas di sini. Yang pertama itu adalah karena konsep dari ransomware ini sebenarnya adalah malware ya, virus. Jadinya itu eh, karena untuk membuat malware eh, tata caranya lebih susah gitu. Jadi kami ngakalinnya dengan menggunakan sistem yang sama, yaitu dengan mengenkripsikan. Karena konsep dari ransomware kan sebenarnya ada di enkripsinya. Nah, di sini juga kita membuat file tiruannya, yaitu untuk mengenkripsi suatu folder dan subfoldernya. Yang pertama itu di sini, kalau dilihat, kunci utama dari enkripsi ini ada di kriptografi dari Fernet ini. Ini adalah library dari Fernet yang akan menjadi fokus utama di kode ini. OS ini untuk mengakses file explorer dari komputer atau device korban. Terus TK Inter ini untuk membuat sebuah interface sederhana. Langsung aja di sini ada dev generate key. Ini adalah sebuah function yang eh, ada di Fernet. Gunanya adalah untuk mengenerate key yang di mana key ini akan berfungsi sebagai kunci untuk membuka pada saat proses decrypt. Karena jika key dari ini akan hilang, tentu saja file tidak akan bisa di-decrypt. Selanjutnya di sini ada function untuk memilih input file. Input file yang akan dienkripkan ini akan sesuai dengan di mana code ini ada, yaitu di sini file data sama dengan input file read. Artinya akan nge-read dari input filenya dan akan menjadikan itu sebagai sumber dari folder yang akan di-encrypt. Selanjutnya adalah di sini untuk file yang akan di-encrypt akan ditambahkan extension yang customable di sini. Saya menggunakan .redwood eh, dan itu bebas sesuka hati saja. Buat output filenya di sini akan ada di input file yang sama dengan encrypt data di sini yang sudah ada di atasnya. Untuk OS remove ini untuk remove file-file aslinya. Lalu di sini untuk menjalankan proses pengeneratan key sampai bawah sini. Nah, untuk interface-nya sendiri di sini pakai simple aja dari ETK Inter membuat sebuah Windows 200 kali 200 yang mungkin nanti akan terlihat pada saat praktikum selanjutnya. Di sini ada title, lalu di sini ada membuat button-button sederhana untuk membuat semirip mungkin dengan KMS Pico yang sebenarnya. Lalu selanjutnya itu setelah encrypt pasti ada proses dekripsi. Proses dekripsi ini dilakukan bukan oleh user tapi oleh pelaku. Di sini sama menggunakan dari kriptografi yang pertama itu akan ada function yang untuk meread dari key yang tadi sudah di-generate oleh code encrypt. Nanti akan membaca, setelah membaca baru di sini akan menentukan file mana yang akan di-decrypt. File yang akan di-decrypt adalah sesuai dengan input file path atau di mana code itu ada. Jadi akan disesuaikan. Misalnya file kita akan decrypt di folder mana harus dikopikan code-nya tersebut.
Terus untuk di sini akan ada sebuah fungsi yang dimana akan meremove akan mendecrypt semua file yang berekstensikan .redwood. Sampai bawah sini output filenya akan di file yang sama. Sampai di bawah sini sama di sini tuh akan ada input folder di mana eh, dari code itu berasal. Oke, mungkin kalau untuk praktikum selanjutnya, demonstrasi yang sebenarnya akan dilanjutkan oleh Kang Wahyu. Boleh, Kang Wahyu? Hah? Pindah dulu. Oke, baik. Yuk, Sebelumnya katanya pindah dulu yuk. Oke, baik. Sebelumnya izin share screen. Boleh disable nggak? Di enable nggak share screen? Oke. Oke, thank you. Pertama-tama kita ya. Oke. Jadi kami udah membuat sebuah website tiruan gitu yang sangat mirip dengan website untuk bajakan Windows itu sendiri gitu. Kami mengambil contoh kasus website bajakan buat download Windows atau Microsoft gitu. Dan kita bisa langsung coba langsung ke websitenya. Ini wifi ada deket ke wifi sini aja. Lebih enaknya. Baik, selanjutnya kita coba download gitu ya. Berada sebelumnya file yang sudah tadi dijelasin sama Kang Rega gitu ya. Saya masukkan di apa? Di sebuah tombol yang ada pada website KMS Tiko Tiruan ini. Mungkin kita langsung download aja. Oke, sudah. Eh, Selanjutnya kita kita ke file direktorinya. Nah, karena kita em, mau mengimplementasikannya dalam folder yang lebih kecil gitu ya, agar nanti terlihatnya lebih mudah. Oke, kita copy dulu terlebih dahulu. Terlebih dahulu di filenya, masukkan. Di sini saya udah buat folder yang berisi tugas kuliah gitu ya. Oke, kita kopas aja. Dan, oke, kita langsung run aja aplikasi yang udah kita download. Ini udah muncul ya terkait apa tampilan KMS aktivator sederhana yang sudah tadi Kang Rega jelaskan. Oke, kita back ke file. Nah, kalian bisa lihat gitu ya, file yang tadi berupa di folder tugas kuliah ini semuanya sudah terencrypt menjadi .redwood dan tidak bisa dibuka sama sekali memakai platform apapun gitu. Dan di sini pun ada eh, apa ya, kalau misalkan pada implementasi pada umumnya gitu biasanya si hacker ini akan membuat file readme.txt yang mana di dalamnya itu berupa ancaman yang isinya untuk uang tebusan gitu. Kita buka. Nah, di sini ada message gitu ya.
yang mana informasinya di sini dalamnya kirim uang ke rekening ini gitu misalkan. Nah, namun pada realitanya gitu ya, biasanya hacker-hacker ini eh mengirimnya mengirim tebusannya mengi- eh, memerintahkan korban untuk mengirimkan uang ke dalam Bitcoin. Kenapa? Biasanya agar informasi si pelaku itu tidak terlacak kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya setelah decrypt gitu ya. Nah, ini point of view dari sisi korban gitu. Nah, sekarang kita pindah ke point of view di sisi pelaku atau si hacker ini. Misal si korban itu membayar gitu, membayar uang tagihan sebesar sekian sesuai requestan si hacker. Nah, hacker ini misalkan mau berbaik hati gitu. Walaupun pada implementasinya itu jarang banget hacker yang mengembalikan seluruh file untuk si pemilik itu, si pemilik filenya. Nah, kita udah buat file untuk mendecryptnya di sini. Eh, kita sekarang di sisi ini ya, di sisi point of view hacker. Oke. Nah, bisa kalian lihat ya di sini semuanya .redhood. Oke, kita paste file descriptnya, kita run aja langsung. Nah, nah, bisa dilihat ya, file yang tadi .redhood sekarang udah kembali gitu kepada file yang aslinya dan bisa dibuka juga gitu. Paling penjelasan dari aku segitu aja, dikembalikan ke Kang Ajis. Oke, baik. Oke, baik. Oke, ah, oke, gimana nih teman-teman? Oke, gimana nih teman terkait tentang ransomware yang udah tadi dijelaskan gitu ya? Oke, jadi intinya tadi sudah dijelasin gitu ya sama Kang Rega sama Kang Wahyu praktikumnya bahwa intinya ransomware ini nggak bisa kita remehkan gitu ya kejahatan cybernya. Jadi di mana intinya kita tuh nggak boleh intinya kita itu nggak boleh untuk mendownload sesuatu aplikasi di mana aplikasi itu di mana apalagi di website yang eh, websitenya itu tidak terpercaya gitu ya teman-teman. Apalagi mungkin sekarang itu banyak banget hacker-hacker yang bisa membuat website tiruannya gitu ya. Jadi eh, kalau bisa kita mungkin sebagai orang yang awam bisa mungkin untuk mencari website aslinya gitu atau website yang bukan krekannya gitu ya sehingga kita udah download itu aman saja gitu ya teman-teman tidak ada hal-hal yang nggak mau terjadi gitu ya seperti kejahatan cyber ini gitu ransomware mungkin itu aja untuk kesimpulan apa yang udah kita sampaikan gitu ya dari kelompok 5 bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diimplementasikan gitu ya dan bisa mencegah hal-hal yang tadi dilakukan itu tidak terjadi gitu ya. Nah, auzubillahi min dzalik. Oke, teman-teman, kita tutup aja mungkin ya. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan dalam memaparkan materi tentang ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin dari saya dan teman-teman cukup ya. Mungkin kita langsung tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan download website bajakan, guys. Dadah.